Ya, oke, Sir. Eh, oke teman-teman, jadi kalian ada teman baru, ini namanya Bang Mandala. Bang Mandala ini sebenarnya satu letting sama Kak Naim, ya Oh, kan? ya, Sir. Coba Bang Mandala sehat dulu, Bang Mandala. Halo, Iya iya. Jadi sempat cuti kemarin beberapa semester gitu ya. Jadi sekarang udah nyambung lagi. Oke, jadi kemarin kita sudah apa namanya membahas bagian-bagian yang ada di jurnal kan, jurnal penelitian. Abstrak, kemudian tujuan penelitian. Jadi mata kuliah kita ini yang disebut dengan Current Issue in Linguistics, NELT Research, bukan speech. Ini siapa yang bikin judulnya speech ini? Saya, Sir. Tapi di Tadi. ininya speech loh, Sir. Saya Ad- nengok di MK. Aduh, ini Judul Bu, MK. Bu Ninil tuh Kak Nova yang ketik tuh. Speech. Research ya, Sir. Research, ya, research. Oke, Sudah saya saya tulis. perbaiki nih. Sudah saya perbaiki dah. Oke. Jadi penelitian terkini tentang pendidikan bahasa Inggris dan linguistik. Jadi inti pokok dari mata kuliah ini agar kalian paham cara mencari judul skripsi. Nah, itu inti pokoknya. Agar paham cara mencari judul skripsi dan cara menulis latar belakang masalah penelitian, kemudian metodenya, nah, sampai pembahasan. Pembahasan nanti itu setelah seminar proposal ya. Nah, jadi kalau macam si Alia, Alia kalau bisa setelah semester ini masukkan judul ya, karena Alia target semester 8 udah selesai. Iya, Sir. Jadi ini dicatat ini langkah-langkahnya yang kita pakai untuk mencari judul skripsi ini, termasuk eh, apa namanya mendownload skripsi-skripsi yang serupa dari kampus-kampus lain. Jadi nanti tinggal dirubah ininya aja, lokasi penelitian. Nah, itu gampang. Oke, kalau hari ini mungkin kita lihat ya ini dulu ya, apa namanya jurnal-jurnal dari Indonesia tentang pendidikan bahasa Inggris. Nah, setelah itu kita bahas dari latar belakangnya, kemudian rumusan masalah sampai metode gitu ya. Baik. Hmm? Apa tuh? Nah, jadi dalam sebuah skripsi nanti itu sekitar sekitar 80% daftar pustakanya itu usahakan jurnal semua. Semuanya jurnal. Jadi skripsi itu 20% atau buku ya. Jadi semakin banyak referensi jurnal, maka semakin baik skripsi itu. Nah, ini silakan dicatat nanti nama-nama websitenya eh, apa namanya dan referensi lain yang bisa dipakai untuk mencari judul penelitian ya. Nah, nah, sekarang kita lihat dulu penelitian yang terkini dari jurnal kampus-kampus pendidikan bahasa Inggris yang ada di Indonesia. Nah, mungkin kita ambil dulu contohnya yang dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung ya. Nah, kita coba ketik dulu jurnal pendidikan bahasa Inggris UPI. Nah, atau kalau mau dari kampus lain juga boleh. Kita hapus saja UPI-nya. Nah, banyak ini ya, ada macam-macam kampusnya. Kita ambil beberapa. UPI coba kita deh. Dengan bahasa sastra. Nah, ini dari kampus Universitas Pendidikan Ganesha. Pendidikan Ganesha. Oke. Ini salah satu jurnal pendidikan bahasa Inggris dari kampus Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, apa yang mau kita lihat di sini? Pertama, kita lihat penelitian yang paling terakhir. Ya, paling terakhir itu
Kalian bisa lihat di sini di menu current, menu current. Nah, ini diklik, artinya ini jurnal yang terakhir. Nah, diklik nanti. Nah, ini current artinya penelitian yang dilakukan tahun 2023 bulan Agustus atau bulan 8. Nah, ini dari kampus Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, inilah semua judul-judul penelitiannya. Ah, macam-macam ini ya. Ada English Teacher Strategy, ada Teaching English Vocabulary, ada Errors in Descriptive Essay, ada Translation, ada WhatsApp, ada Student Perception, macam-macam. Nah, ada Total Physical Response, ada HOTS. Nah, kita coba ambil salah satu ya. Kita ambil salah satu. eh Mana nih ya? Kita ambil mungkin eh kita ambil yang ini dulu ya, yang ada metode pengajaran. Berarti ini mungkin ya, Total Physical Response. Nah, kemudian kita download ininya, artikelnya kita download. Kita download untuk dibaca. Mana dia nih? Download. Nggak ada ya. Oke, ini di OI ya. Tuh, di OI. Nggak ketemu. Oke, ini nggak bisa di-download. Kita pindah aja ke kampus lain mungkin. Ini ini dari UPI tadi ya. Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kita cari jurnal yang terkini ya. Atau misalnya 2 tahun ke belakang boleh. Jadi kalau mau lihat yang terkini, itu kliknya di current. Tapi kalau mau lihat arsip-arsip yang terdahulu, kliknya di archives. Nah, ini archives, arsip. Oh, tak bisa. Fail. Bentar ya. Kita klik current. Kemudian, nah ini judul-judul penelitian dalam jurnal ini ya. Nah, ini bisa nggak dijadikan skripsi? Bisa. Bisa dijadikan skripsi asal kalian menemukan eh, bentuk skripsinya gitu. Nah, nanti tinggal di copy paste aja judulnya ini. Oke, ini bahasa Indonesia semua ya. Ini bahasa Indonesia. Bentar. Kita cari yang bahasa Inggris ya. Ini bahasa Indonesia semua ini. Kita cari kampus yang lain, coba. Undiksa. Nah, ini silakan diklik semua ini. Jadi di Google Search itu tinggal klik Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris. Nanti kalian tinggal buka-buka aja. Tinggal buka-buka linknya. Undiksa tadi nggak bisa dibuka. Coba UMSU. Oke. Nah, ini ada beberapa ini. UMSU. Oh, bukan. Ini Undiksa. Nah, ini coba UNES ya. Negeri Semarang.
Oke, kita sedang buka jurnal dari kampus Universitas Negeri Semarang atau UNES. Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris. Kita lihat isu, isu terkini, current. Oke. Nah, baru satu ya, baru satu. Nah, ini contoh ini contoh. Ini pasti ada skripsi tentang ini. Nah, judul penelitiannya Effectiveness of the Explicit and Implicit Grammar Teaching Online to Improve Grammar Mastery. Nah, artinya ini jenis penelitian eksperimen. Nah, kalau penelitian eksperimen itu ditandai dengan judul di depannya effectiveness. Effectiveness. Kalau sudah effectiveness of, itu artinya judul penelitiannya eksperimen. Jadi kan di pendidikan bahasa Inggris ada bermacam-macam itu ya. Itu di mata kuliah riset yang diampu oleh Bu siapa? Bu Mutiara ya. Mutiara. Iya, betul. Iya, Nah, Sir. ya. Nah, kita coba buka dulu nih ya. Kita buka jurnalnya. Jadi ini metodenya disebut explicit implicit grammar teaching online. Nah, ini metodenya. Jadi dia mau melihat, mencari tahu sejauh mana metode ini dalam mengembangkan grammar siswa. Nah, kita klik, kita buka. Mudah-mudahan bisa di-download. Nah, ini. Kalau ada PDF, nah ini kita tinggal klik aja, baru kita baca ya. Kita klik. Nah, ini dia. Ini bentuk jurnalnya, artikel jurnalnya. Nah, artikel jurnalnya. Tadi judulnya Effectiveness of Explicit and Implicit Grammar Teaching Online to Improve Grammar Mastery. Nah, apa yang bisa kita ambil dari artikel jurnal ini banyak. Pertama, kita bisa ambil, yang pertama kita bisa ambil eh apa namanya? Latar belakangnya. Latar belakangnya. Gini ya. Nah, misalnya saja kalian tertarik untuk melakukan penelitian judulnya kurang lebih ini, ya kan? Nah, dalam skripsi kan atau dalam jurnal juga ada namanya susunannya itu di bawah abstrak ada namanya introduction atau latar belakang. Nah, latar belakang ini kadang-kadang memang agak sulit kalau kita eh, menulis dari nol. Menulis dari nol. Artinya apa? Kita bisa mengcopy paste ya, copy paste ini kita ambil gitu ya, ambil. Jangan semua gini ya. Jadi dilarang untuk mengcopy paste satu paragraf penuh gini, jangan. Jangan ya. Kalau bisa per kalimat per kalimat. Nah, jadi misalnya kita mau ambil contoh mungkin sampai sini mungkin. Jadi belakangnya dia menyebutkan tentang penggunaan internet dalam belajar gitu kan. Kemudian juga ada membahas tentang blended learning. Nah, sampai sini. Nah, kita sekarang bisa menggunakan aplikasi ChatGPT kan. ChatGPT udah familiar kalian kan? Udah kan? Udah, Sir. Iya, Ya. Sir. Nah, jadi cara menulisnya gini. Misalnya ini kita ambil, ya kan? Ini kita ambil sampai sini ya, sampai sini. Kita klik copy, masukkan, kita masuk ChatGPT dulu. Oke. Ini langkah-langkahnya tolong ditulis ya, biar nggak lupa. Langkah-langkah langsung kalian tulis. Nah, oke. Ini udah kita login ChatGPT. Nah, kata kuncinya adalah pertama, kita minta tolong ChatGPT untuk memparaphrase biar nanti tidak terkesan plagiat gitu.
Jadi kata kuncinya adalah please paraphrase this text academically. Oke. Tolong parafrase teks ini secara akademis. Please paraphrase this text academically. Kemudian masukkan teksnya. Paste. Nah, oke. Kita enter ya. Kita enter. Oke. Nah, jadi ini yang tadi ini internet based remote learning bla 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 udah diparafrase sama ChatGPT menjadi ini. Kemudian apalagi yang kita lakukan? Nah, jadi biar dia terkesan apa namanya ada argumen, terkesan ada argumen karena kan kita sebenarnya nggak boleh mengcopy paste 100% gitu kan. Mencomot 100%. Jadi ada argumen eh, di antara apa namanya kalimat-kalimat yang kita ambil itu. Nah, jadi kita minta ChatGPT untuk memberikan argumen dia terhadap teks itu. Apa sih conclusion-nya apa menurut si ChatGPT? Please conclude atau the text in your own words. Tolong simpulkan teks ini, ya kan? Tolong simpulkan teks ini dalam kata-kata kamu sendiri. Mungkin kata-kata ChatGPT ya. Nah, kita lihat. Jadi nanti yang kita masukkan ini pertama, kemudian hasil konklusi dari ChatGPT. Nah, oke. Jadi menurut ChatGPT dia bisa menyimpulkan ya, menyimpulkan hasil argumen si kawan ini. Nah, ya, jadi kita masukkan ini masukkan, kemudian setelah ini masukkan ini. eh Masukkan ini. Nah, jadi ini istilahnya kata-kata kalian sendiri gitu ya, walaupun dibuat oleh robot. Tapi ini kata-kata hasil copy paste. Kalau kata-kata hasil copy paste, kita wajib bikin referensi. Wajib bikin referensi. Pertama, referensi yang sudah ada itu tawil. Nah, tawil ini udah ada referensinya, berarti ini udah oke. Ini kan ada dua kalimat ini kan, ada dua kalimat. Tawil ini, nah nanti di daftar pusaka di halaman terakhir, kalian bikinlah tawil bla 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 gitu kan. Kalau kita lihat di daftar pusaka artikel kawan ini, nah ini aja tinggal copy paste. Ah ini dia, tawil. Nah, ini disimpan langsung di belakang. Halaman terakhir langsung disimpan gitu ya. Kemudian yang kalimat pertama ini, Internet Mediated Distance Education. Ini kan kalimat si siapa ini? Kalimat asli dari penulis ini kan? Ini. Ini kalimat dia ini kan? Ini kalimat dia. Maka kalian harus bikin nama si Agung ini. Jadi ya Haryono dan Haryono kalau tiga orang Haryono, et al. Namanya et al. ETAL. Haryono Haryono bla bla bla. Kemudian tahunnya 2024. Setelah itu masukkan judulnya. Masukkan judulnya. Formatnya gini. Jadi nama orang, kemudian tahun, kemudian judul artikelnya, kemudian nama jurnalnya. Nama jurnal. Ini bisa kalian lakukan secara otomatis sebenarnya menggunakan aplikasi Word. Nanti tengok di YouTube coba. Kalau nggak aplikasi Word, bisa juga pakai aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley. Nanti kita mungkin pertemuan selanjutnya kita bahas itu ya. Nah, jadi pertama kita mau ambil yang tadi argumen latar belakangnya. Nah ini udah kita ambil tadi. Kita pakai ChatGPT, udah diparafrase, bla 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 bla. Kemudian masukkan kata-kata argumen di antaranya. Di antara
yang kita copy paste gitu ya. Nah, kemudian dalam latar belakang ini apalagi yang perlu kita masukkan? Ya, pertama latar belakang itu harus membahas tentang general idea dari teks ini. General idea dari judul ini. Jadi judul ini membahas pertama tentang teaching online gitu kan. Itu pertama. Yang kedua dia membahas tentang grammar. Ketiga membahas tentang explicit implicit grammar teaching. Keempat membahas tentang grammar mastery. Nah, itu semua variabel-variabel yang perlu disentuh atau dibahas di dalam latar belakang. Ya kan? Nah, selain dari sini di mana lagi kalian bisa cari? Kalian bisa di Google search aja tentang ini tadi, tentang teaching online. Nah, tinggal cari artikel lain tentang teaching grammar online. Baru masukkan ke eh, apa namanya? Ke dalam latar belakang. Tapi latar belakang ini harus susunannya itu harus saling sambung menyambung gitu ya. Harus saling sambung menyambung. Jadi jangan idenya itu jangan melompat-lompat. Idenya dalam latar belakang ini jangan melompat-lompat. Contohnya gini. Di sini dia menyebutkan internet based remote learning, ya kan? Dia menyebutkan tentang ini internet based remote learning. Kemudian juga dia menyebutkan ada komponen blended learning dan atau hybrid learning. Nah, jadi kalimat selanjutnya dia membahas tentang ini, blended learning. Blended learning is a bla 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 bla. Tuh. Kemudian lagi dia masih membahas tentang mixed learning. Nah, mixed learning itu hampir mirip dengan blended learning. Artinya kan masih ada sambung menyambung dengan kalimat yang pertama. Ya kan? Blended learning itu kan pembelajaran yang dilakukan secara online dan offline. Mixed learning juga sama. Artinya masih sambung menyambung. Kemudian dia juga memasukkan opini ahli misalnya. Menurut guru bla bla bla, dia memasukkan opini tentang teknologi atau teknologi. Teknologi juga masih ada hubungannya dengan blended learning, ya kan? Artinya masih ada sambung menyambung, masih ada koherensi artinya. Menurut bla bla bla, new technologies are typically deployed in higher education. Nah, secara perlahan dia fokus, dia mulai mengkerucut ke penggunaan pembelajaran online di pendidikan tinggi. Artinya di sini fokus subjek penelitian dia adalah pasti mahasiswa. Nah, subjek penelitian dia pasti mahasiswa. Jadi kalau subjek penelitian kalian itu bukan mahasiswa, maka argumen tentang apa namanya new technologies ini oleh si Guri Rosenblatt ini tidak relevan. Tidak relevan. Jadi carilah argumen lain yang menyebutkan teknologi dipakai oleh siswa sekolah gitu ya. Nah, cari argumen lain. Jadi dia ini mulai mengkerucut ke subjek penelitiannya. Kemudian setelah itu si penulis juga masih membahas tentang pembelajaran internet. Ya kan? Ingat tadi di awal dia secara umum, secara general membahas penggunaan internet dalam pembelajaran. Satu kalimat. Kemudian dia memasukkan definisi tentang blended learning. Satu kalimat. Kemudian juga definisi tentang mixed learning. Yang satu kalimat. Baru penggunaan teknologi di pendidikan tinggi. Satu kalimat. Terakhir
di paragraf awal ini dia masih membahas tentang penggunaan e-learning, ya kan? E-learning kan sama-sama online learning. Nah, oleh si peneliti yang lain yaitu Rahmawati. Jadi satu paragraf ini fokus pembahasannya adalah tentang internet based learning atau hybrid learning atau e-learning. Ya kan? Jadi dia idenya tidak melompat-lompat ke yang lain, tidak membahas tentang apa tuh motivasi misalnya kan, tidak membahas tentang kesulitan misalnya, belum. Nah, dia masih fokus pada ide tentang internet based learning ini. Nah, baru setelah itu paragraf kedua dia masuk ke penggunaan apa namanya? Dia masuk ke eh, fenomena yang terjadi di bidang pendidikan. Nah, tadi di awal paragraf dia fokus pada internet based learning, baru di paragraf kedua dia mulai membahas tentang perubahan yang terjadi di dunia pendidikan. Ya kan? Dipakai kalimat dia sendiri. Kemudian dia menyebutkan menurut ahli ya, banyak sekolah telah berubah dari pertemuan tatap muka menjadi pertemuan online. Nah, jadi kan ini masih ada hubungannya dengan yang tadi di atas. Masih ada hubungannya dengan e-learning, ya kan? Cuma dia tidak masuk langsung ke many schools have transition ini tidak, tapi dia masukkan dulu basa-basinya di sini. Harus ada basa-basi dulu kita. Ya kan? Basa-basi dulu baru kita masukkan apa argumen orang. Ya, in recent years, significant changes have occurred in the field of education. Many schools have transitioned from bla 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 bla. Nah, dia membahas perubahan dari tatap muka ke online class. Kemudian juga this circumstance has compelled. Nah, kemudian dia lagi membahas eh, kenapa sekolah-sekolah itu mulai mengadopsi e-learning. Kenapa? Dia sebutkan. Kemudian juga dia membahas lagi keuntungannya, ya kan? Keuntungan dari penggunaan teknologi. Nah, jadi kurang lebih dua paragraf pertama ini, ya, ini fokus pada tadi kalau kita lihat judul, ya, teaching online itu pertama, ya, apa variabelnya, kemudian grammar mastery, ya kan? Grammar mastery baru nanti metode explicit implicit. Nah, ini paragraf 1 ini dia sudah membahas tentang teaching online. Paragraf 2 dia membahas tentang fenomena perubahan dari tatap muka ke teaching online. Nah, baru di paragraf ketiga dia membahas tentang penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu tentang uh, e-learning. Nah, jadi kan masih ada ininya, sangkut pautnya. Penelitian terdahulu tentang e-learning. Jadi dia uh, menyebutkan sini sudah ada penelitian terdahulu yang melakukan penelitian tentang e-learning secara mendalam, ya kan? Kemudian dia menyebutkan tujuan penelitian tersebut antara lain mengevaluasi e-learning, ya kan? Mengevaluasi e-learning. Kemudian juga dia membahas uh, metode penelitian dari orang-orang ini. Metode penelitiannya yaitu subjek penelitiannya itu uh, sorry, ini hasilnya mungkin ini hasilnya dari penggunaan e-learning. Kemudian ini
apa namanya? Ini juga dampak dari e-learning terhadap subjek penelitian mereka. Nah, jadi di introduction ini kurang lebih ya ini masih e-learning ini ya. Ini paragraf 1, 2, 3 masih e-learning. Kemudian masuk ke paragraf kelima ini juga masih online learning. Nah, coba kalian lihat ini. Online class kan. According to Winaharto Universities bla 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 bla. Jadi kalau subjek penelitian kalian high school student, maka jangan pakai Widanarto. Karena Widanarto menyebutkan university. Nah, carilah artikel lain yang menyebutkan tentang school student yang menggunakan online learning. Oke, kemudian lanjut ke paragraf ke-6. Paragraf ke-6 ini dia sudah menyentuh grammar. Dia sudah menyentuh grammar. Tadi kan grammar ini variabel selanjutnya setelah teaching online. Teaching online pertama, kemudian yang kedua grammar mastery. Baru paragraf ke-6 dia masukkan tentang grammar. Ini dia. When it comes to the use of specific teaching techniques to teach grammar, ketika kita membahas tentang teknik pengajaran grammar, several academics have noted. Nah, jadi pertama dia membahas teknik-teknik umum dalam mengajar grammar, tetapi secara perlahan dia mengkerucut menyentuh variabel ini, eksplisit dan implisit. Nah, ini kan judulnya nih. Jadi perlahan-lahan dia membahas tentang ini, explicit grammar instruction. Oke, jadi dia membahas teknik pengajaran grammar, kemudian mengkerucut lagi ke salah satu tekniknya adalah explicit.